Halo, nama saya Serohini dari Prodi Akuntansi Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (UP), beserta mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang dibimbing oleh Bapak Hari Yulianto. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai nilai-nilai korupsi. Nilai-nilai anti korupsi perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengetahui faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal selain memiliki nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalami prinsip-prinsip anti korupsi dalam suatu organisasi, institusi, atau masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antar prinsip-prinsip yang nilai-nilai atau anti korupsi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai anti korupsi yang akan mengandung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik. Nah, di sini kita akan menguraikan jenis-jenis anti korupsi. Ini di sini ada 9 bagian, yaitu yang pertama kejujuran, kemudian kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan yang terakhir keadilan. Kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu membahas tentang kejujuran. Jujur yaitu berkata benar sesuai yang dilihat, didengar, atau dirasakan. Kemudian jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak dapat dipercaya dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ini sangat penting khususnya dalam perkuliahannya. Kemudian yang kedua, kedisiplinan. Kedisiplinan atau konsisten atau tertib menepati janji atau komitmen dan taat pada aturan. Disiplin juga adalah kunci keberhasilan semua orang. Ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri untuk membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kemudian yang ketiga itu kepedulian. Peduli memiliki sifat kasih sayang, empati, dan keberpihakan kepada orang lain atau di lingkungan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu menerima segala konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai moral atau aturan. Nah, kemudian seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian kerja keras melakukan upaya sungguh-sungguh sehingga tercapai apa yang ditargetkan berdasarkan norma dan nilai. Kerja keras juga didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketaatan, ketekunan, daya tahan daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan kemudian kesederhanaan itu bagian ke-6. Bersahaja, tidak berlebihan, ikhlas, dan selalu bersyukur. Kemudian 7, kemandirian, memiliki karakter yang kuat, tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Kemudian keberanian, memiliki karakter kuat, kemantapan hal, tidak takut mengatakan yang benar, menolak ajakan yang tidak baik, dan semangat juang yang tinggi. Kemudian yang terakhir, keadilan, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, konsisten, selaras, seimbang, dan berpegang teguh pada kebenaran. Nah, harapan ke depan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan hasil belajar pendidikan anti korupsi. Harapan mahasiswa dalam mempelajari anti korupsi itu membangun kepribadian anti korupsi pada diri individu mahasiswa, serta membangun kompetensi dan komitmennya sebagai agen of change dalam kehidupan masyarakat, berperang, ketekunan, dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri
membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kemudian yang ketiga itu kepedulian. Peduli memiliki sifat kasih sayang, empati, dan keberpihakan kepada orang lain atau di lingkungan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu menerima segala konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai moral atau aturan. Nah, kemudian seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian kerja keras melakukan upaya sungguh-sungguh sehingga tercapai apa yang ditargetkan berdasarkan norma dan nilai. Kerja keras juga didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketaatan, ketekunan, daya tahan daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan kemudian kesederhanaan itu bagian ke-6. Bersahaja, tidak berlebihan, ikhlas dan selalu bersyukur. Kemudian 7, kemandirian, memiliki karakter yang kuat, tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Kemudian keberanian, memiliki karakter kuat, kemantapan hal, tidak takut mengatakan yang benar, menolak ajakan yang tidak baik, dan semangat juang yang tinggi. Kemudian yang terakhir keadilan, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, konsisten, selaras, seimbang, dan berpegang teguh pada kebenaran. Harapan ke depan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan hasil belajar pendidikan anti korupsi. Harapan mahasiswa dalam mempelajari anti korupsi itu membangun kepribadian anti korupsi pada diri individu mahasiswa serta membangun kompetensi dan komitmennya sebagai agen of change dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sifat kasih sayang, empati, dan keberpihakan kepada orang lain atau di lingkungan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu menerima segala konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai moral atau aturan. Nah, kemudian seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian kerja keras melakukan upaya sungguh-sungguh sehingga tercapai apa yang ditargetkan berdasarkan norma dan nilai. Kerja keras juga didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketaatan, ketekunan, daya tahan daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan kemudian kesederhanaan itu bagian ke-6. Bersahaja, tidak berlebihan, ikhlas dan selalu bersyukur. Kemudian 7, kemandirian, memiliki karakter yang kuat, tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Kemudian keberanian, memiliki karakter kuat, kemantapan hal, tidak takut mengatakan yang benar, menolak ajakan yang tidak baik, dan semangat juang yang tinggi. Kemudian yang terakhir keadilan, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, konsisten, selaras, seimbang, dan berpegang teguh pada kebenaran. Berpegang teguh pada kebenaran. Nah, harapan ke depan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan hasil belajar pendidikan anti korupsi. Harapan mahasiswa dalam mempelajari anti korupsi itu membangun kepribadian anti korupsi pada diri individu mahasiswa serta membangun kompetensi dan komitmennya sebagai agen of change dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Seseorang yang memiliki tanggung
tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu menerima segala konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai moral atau aturan. Nah, kemudian seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian kerja keras melakukan upaya sungguh-sungguh sehingga tercapai apa yang ditargetkan berdasarkan norma dan nilai. Kerja keras juga didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketaatan, ketekunan, daya tahan daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan kemudian kesederhanaan. Itu bagian keenam. Bersahaja, tidak berlebihan, ikhlas dan selalu bersyukur. Kemudian 7, kemandirian, memiliki karakter yang kuat, tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain. Kemudian keberanian, memiliki karakter kuat, kemantapan hal, tidak takut mengatakan yang benar, menolak ajakan yang tidak baik, dan semangat juang yang tinggi. Kemudian yang terakhir, keadilan, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, konsisten, selaras, seimbang, dan berpegang teguh pada kebenaran. Harapan ke depan yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan hasil belajar pendidikan anti korupsi. Harapan mahasiswa dalam mempelajari anti korupsi itu membangun kepribadian anti korupsi pada diri individu mahasiswa, serta membangun kompetensi dan komitmennya sebagai agen of change dalam kehidupan masyarakat, berperang, ketekunan dan konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri untuk membuat seseorang akan selalu mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya. Kemudian yang ketiga itu kepedulian. Peduli memiliki sifat kasih sayang, empati, dan keberpihakan kepada orang lain atau di lingkungan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Seseorang yang memiliki tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab, yaitu menerima segala konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan nilai moral